dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 36, 35 dan 36 jelas sekali bahwa tempat tinggalnya Adam manusia pertama itu bukan di bumi tapi di sorga. Nah, Alkitab menceritakannya perkara yang lain. Karena beda, saya selidiki. Kalau sama, mungkin saya tidak akan pernah jadi orang Kristen dan pendeta. Karena beda, saya sendiri. Kalau beda, berarti ada satu yang benar. Mana yang benar, saya cari. Saya selidiki. Salam, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada gereja YouTube yang mempercayakan saya untuk memberikan kesaksian hidup yang real, yang fakta, bagaimana perjalanan hidup saya mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Saya lahir dari keluarga Muslim fundamental. Ayah saya haji dan beliau naik haji sebelum kemerdekaan tahun 42. Terus pulang dari haji, terus bergabung dengan veteran perang kemerdekaan. Itu tahun-tahun seperti itu tuh tidak jarang orang naik haji, sudah, karena zaman perang, zaman susah. Tapi ayah saya nekat untuk menunaikan rukun Islam ya, kelima, berangkat haji. Karena ingin menyempurnakan iman Islamnya. Gabung dengan veteran, masuk dalam veteran kemerdekaan. Nah, terus 10 tahun menjadi wakil kepala desa. Tahun 65 menjadi kepala desa. Terus gabung dengan sesudah itu gabung dengan Haji Naro, ketua P3. Haji Naro adalah pimpinan nasional daripada Partai Politik Persatuan Pembangunan. Dan ayah saya adalah ketua di salah satu daerah. Terus duduk di anggota DPRD dan hidup 3 tahun yang lalu, tahun 2017, meninggal dalam usia 107 tahun. Meninggalnya dimakamkan dengan cara militer karena beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai veteran dan juga penghargaan dari Akbar Tanjung pada waktu itu sebagai tokoh daerah, pemersatu daerah. Dimakamkan dengan cara militer. Lalu saya lihat di sana rekaman-rekaman pemakamannya saya masih simpan sampai dengan saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya keinginan dan cita-cita bahwa saya akan jadi orang Kristen atau pendeta, karena menjadi orang Kristen dalam agama saya yang dulu adalah kafir. Kristen itu kafir, dan itu kalau udah disebutkan kafir itu pasti nggak masuk surga. Itu udah neraka jahanam, neraka kekal. Saya waktu SMP itu pulang sekolah suka ke pelabuhan. Di pelabuhan itu, saudara, ada gereja namanya Pantai Costa. Saya berpikir Pantai Costa itu jangan-jangan karena gerejanya dekat pantai gitu. Nah, saya nggak tahu, sesudah saya jadi Kristen, rupanya ini nama gereja, bukan karena dekat dengan pantai. Lalu saya pulang dari situ, saya selalu bawa arang atau kapur tulis. Saya selalu tulis di pagar gereja, bukan tembok, waktu itu nggak ada tembok. Di pagar bambu itu saya selalu tulis Al-Kafirun. Itu selalu saya tulis Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, rupanya tulisan saya Al-Kafirun kepada gereja itu dilihat oleh Tuhan di surga, pemilik gereja. Dan akhirnya dia memanggil saya untuk menjadi orang yang mengenal dia dan percaya kepada dia dan menjadi hambanya untuk memberitakan namanya di gereja. Nah, proses saya sekolah di NTB di Mataram, terus dari Mataram saya ke Bali, dan dari Bali saya ke Jakarta. Di Jakarta lah saya waktu itu belum berumah tangga, lalu saya kerja di sebuah proyek pembangunan perumahan. Nah, saya pulang kantor pada waktu itu, saudara,
ada seseorang yang duduk di sebelah saya di atas bus. Duduklah saya dan duduklah juga beliau. Nah, dia bawa 2 tenteng ikatan. Saya pikir yang dia bawa itu adalah agenda. Saya kepingin minta kalau memang itu agenda. Ada kertas minyak yang warna kuning dan dia bungkus itu. Lalu saya bilang, "Bapak bawa agenda kok banyak sekali," saya bilang gitu. Dia jawab, "Oh, ini bukan agenda deh, ini kitab suci orang Kristen." "Oh, apa Bapak orang Kristen?" Saya tanya. "Oh, saya bukan orang Kristen," kata dia. "Loh, Bapak bukan orang Kristen tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, haram." Saya bilang gitu, "nggak boleh." Lalu dia jawab saya begini, "Saya bukan orang Kristen tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen," kata dia. Saya semakin bingung dengan kalimatnya. Di dalam Islam antara imam dan makmum itu kan sama saja, nggak ada perbedaan, hanya di depan dan di belakang. Nah, saya bertanya, akhirnya saya penasaran, saya bertanya, apa bedanya antara pendeta dan orang Kristen? Bukankah sama saja? Saya bilang begitu. Sedikit perbedaan, kata dia, tetapi pada dasarnya sama. Ya, apa perbedaan? Dicerita sedikit di bis. Bedanya, dia bilang, pendeta itu sudah melakukan firman Tuhan 90%, kata dia. Lalu kalau orang Kristen itu baru melakukan firman Tuhan 25%, gitu kata Bapak itu. Apa yang dikatakan sama Bapak itu sesudah saya jadi pendeta ada benarnya juga, gitu. Sudah bukan berarti bahwa pendeta, pelayan Tuhan atau orang aktivis gereja sudah melakukan firman Tuhan 100%. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah melakukan firman Tuhan 100%, dia sudah tidak ada di bumi, dia sudah kembali ke surga, saudara. Kenapa? Karena dia orang sempurna. Kita nggak ada yang sempurna. Kita semakin hari semakin disempurnakan. Jadi nggak ada orang sempurna, saudara. Selama you punya napas, itu you nggak sempurna. Selama you masih hidup di bumi, itu nggak sempurna. Jadi dengan bahasa saya, jadi kalau ada orang Kristen jatuh dalam dosa, kalau ada pendeta jatuh dalam dosa, kalau mereka jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan, jangan lupakan, jangan jauhi, tarik mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tarik mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau saudara meninggalkannya, lalu siapa yang bisa menolong mereka? Kecuali kita, nggak ada orang lain, saudara. Makanya jadilah garam, jadi terang, jadi berkat buat banyak orang. Oke. Mungkin dia mau turun, akhirnya dia copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya. Lalu dia dengan pesan, dia berkata, "Ini kamu baca sekali waktu, kamu akan membutuhkan ini," kata dia. Dia pesan kepada saya, "Kamu baca sekali waktu, kamu akan membutuhkan ini." Akhirnya saya pulang, saya terima, terima kasih. Akhirnya pulang, saya sesudah 2 minggu Alkitab ini ada di kamar saya. Akhirnya saya penasaran untuk membacanya, apa isinya kitab sucinya orang Kristen ini. Akhirnya setelah sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, ada hadis Nabi yang saya suka baca, terus ada Alkitab. Kalau Al-Quran dan hadis Nabi saya saya hatam Al-Quran karena pada waktu disunat memang saya hatam Al-Quran. Nah, lalu hadis Nabi saya terus membacanya, lalu Alkitab ini saya belum pernah membaca gitu. Nah, kalau Al-Quran itu kan dibuka dari belakang, belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri. Apakah juga Alkitab ini secara demikian? Ya, nggak tahu. Saya pun nggak tahu isinya. Akhirnya saya buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kalimat itu, ada kalimat yang sangat aneh bagi saya, saudara. Di depannya itu ada tulisan kejadian. Tulisan ada kejadian. Begitu saya baca kejadian, ini kejadian apa ya? Saya pikir gitu, ini kejadian apa? Kok ada kitab kejadian? Akhirnya saya membaca satu, saya pikir ada kejadian apa gitu, karena kalau kitab suci itu kan diturunkan di mana, tahun berapa, itu kan ditulis, tapi ini kok kejadian gitu. Karena aneh, saya baca itu satu pasal itu satu malam itu. Loh, begitu saya baca, jadi saya punya pengetahuan yang baru sesudah saya membaca kitab Kejadian pasal 1 ini. Kenapa?
Karena diceritakan di sini bahwa Allah Ta'ala atau Tuhan itu menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa gitu. Itu dijelaskan secara rinci di ayat ini gitu, di kitab ini. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, tidak dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu tidak ada gitu. Tetapi manusia diciptakan hari yang ke-6 gitu. Nah, sama penciptaan manusia, tapi Al-Quran tidak menjelaskan hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Nah, ini dijelaskan secara rinci. Nah, saya berpikir, oh kalau begitu kan kita bagus dong gitu. Oh, perlu dibaca setiap hari. Nah, karena bagus, akhirnya saya membaca, sudah baca. Malam saya baca, saya lupa sama ngaji saking enaknya baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan, tidak ada yang nonton ini, bukan. Itu di tempat yang lain. Akhirnya saya, yang pertama saya menemukan yang membuat semakin saya penasaran untuk membacanya. Yang pertama saya menemukan adalah Adam. Di Alkitab ini tempatnya Adam sebelum jatuh dalam dosa adanya di bumi. Sudah ada namanya Taman Eden. Nah, Taman Eden itu ada di bumi. Ada 4 sungai, ada Pison, ada Gihon, ada Tigris, ada Efrat. Itu ada di bumi. Taman Eden, tempatnya Adam dan Hawa. Tetapi di dalam Al-Quran, tempat Adam dan Hawa itu bukan di bumi, tetapi di surga. Kok beda gitu? Kok beda? Karena perbedaan, akhirnya saya baca, sudah saya baca karena adanya sebuah perbedaan ini, akhirnya saya baca dalam kitab surat kedua Al-Baqarah ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36 dijelaskan di sana bahwa memang tempat Nabi Adam itu adalah adanya di surga, bukan di bumi. Nah, Alkitab bilang tempatnya Nabi Adam sebelum jatuh dalam dosa itu adanya di bumi dan bukan di surga. Saya baca surat 2 Al-Baqarah ayatnya yang ke-38 itu dijelaskan secara rinci di situ 35 dan 36 surat 2 Al-Baqarah. Kita baca bahasa Indonesia. Dan kami berfirman, Allah selalu berkata kami di dalam Al-Quran. Saya tidak tahu kenapa mempergunakan kata kami adalah kata yang jamak. Nah, Alkitab Allah selalu berguna kata tunggal, aku. Dan kami berfirman, Allah berfirman maksudnya, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga ini dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya sesuka kamu berdua. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Disuruh jangan mendekati pohon. Sama dengan kisahnya Alkitab. Jangan mendekati pohon ini. Dan yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayatnya yang ke-36. Lalu setan menggelincirkan keduanya Adam dan Hawa dari sorga dan mengeluarkan keduanya ke keadaan kesemula. Dan kami berfirman, Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagimu ada tempat di kediamanmu di bumi, dan kesenangan sampai waktu ditentukan. Jadi ini dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 36, 35 dan 36 jelas sekali bahwa tempat tinggalnya Adam, manusia pertama itu bukan di bumi tapi di sorga. Nah, Alkitab menceritakannya perkara yang lain. Karena beda, saya selidiki. Kalau sama, mungkin saya tidak akan pernah jadi orang Kristen dan pendeta. Karena beda, saya sendiri. Kalau beda, berarti ada satu yang benar. Mana yang benar, saya cari. Saya sendiri. Lalu, baca lagi. Ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh, sama saja kisahnya, tidak ada yang berbeda. Sedikit ada perbedaan, saya anggap sesuatu yang lumrah. Lalu muncul lagi ke kehidupan Abraham. Ya, atau cerita tentang Abraham. Nah, Abraham di dalam Bible mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara Al-Quran memang dijelaskan anaknya, tetapi anaknya itu tidak disebutkan secara rinci bahwa anaknya itu Ismail. Gitu. Nah, tetapi persoalannya di dalam kitab
Quran Quran surat Quran 37 107 itu disebutkan memang ada nama Ismail, tapi itu dikasih kurung. Ismail itu dikasih kurung gitu saja, jadi tidak jelas. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, itu Allah secara jelas berkata, ambillah anakmu yang tunggal, itu yaitu Ishak. Jadi jelas disebutkan namanya secara terang benderang. Semakin penasaran saya membaca kitab ini, dan saya tidak cari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini, sebab kalau saya tanya mereka, mereka membenarkan Al-Quran. Saya juga tidak tanya orang Kristen untuk membenarkan kisah ini, sebab kalau saya tanya mereka, mereka juga pasti membenarkan agama dan kitabnya masing-masing. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabb, berikan kepadaku bimbingan, tuntunan, supaya aku dapat memahami dua kitab ini, dua agama ini. Berikan aku petunjuk dan hikmat yang datang dari Kau, hidayah yang datang dari Kau. Lalu saya berdoa. Oke, berdoa terus. Nah, lalu saudara, saya baca terus, ketemu dengan kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub di dalam Alkitab, bahwa itu satu zaman atau sebelum adanya Abraham atau Nabi Ibrahim. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, Ayub ini adalah anaknya Ais. Ais itu saudara tahu siapa? Ais itu adalah Esau. Esau kan saudaranya Yakob. Jadi beda zaman. Al-Quran menceritakan Ayub adalah anaknya dari Ais atau Esau. Nah, sementara Ayub dalam Alkitab itu sebelum Abraham. Jadi memang beda. Cerita ini, kisah ini beda. Akhirnya saya baca lagi. Kisah-kisah selanjutnya saya baca lagi, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Daud, kisahnya Nabi Salomo. Saya baca terus, lalu muncul lagi. Saya baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu saudara saya baca 1 tahun. Bolak-balik. Saya baca 1 tahun. Gini, kenapa saya baca 1 tahun? Kami dulu Islam mempercayai ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sesudah saya membaca kisahnya kitab Taurat dan kitab Zabur, sebelum sampai kepada kitab Injil, saya baru membaca kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, dan kitab Zabur atau Mazmur, kitabnya Nabi Daud. Saya melihat saudara bahwa tidak banyak ayat-ayat yang ada di dalam Taurat dan Mazmur itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Islam hanya mempercayai ada 3 kitab di luar Islam, tapi isinya hampir tidak ada, hanya beberapa ayat yang ada di dalamnya. Jadi mereka hanya tahu bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, tetapi isi daripada 4 kitab ini tidak selengkap apa yang ada di dalam Alkitab. Akhirnya saya baca terus, ketemu dengan kisahnya nabi-nabi yang lain. Ada kisahnya Nabi Yunus, saya baca terus, lanjut aja. Udah tahun yang ke-4 saya selesai, memasuki tahun yang ke-5 saya baca lagi kitab Perjanjian Baru. Begitu saya baca Perjanjian Baru, ada silsilahnya Yesus Kristus. Ada Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mukjizat dari 2 ekor ikan dimakan sama 5.000 orang. Ada sisa 12 bakul, dia mentahirkan orang kusta. Di dalam surat Ali Imran 3 memang dijelaskan bahwa Isa Al-Masih itu bisa membangkitkan orang mati, bisa mentahirkan orang kusta, bisa menciptakan mukjizat. Memang ada, saudara. Dan begitu saya baca kisahnya di dalam kitab Matius, semakin bersemangat saya untuk menyelidikinya. Akhirnya ketemulah dengan Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Yesus Kristus sebelum naik ke sorga, ini belum ada orang yang menuntun, nggak ada orang yang mengajarin saya, nggak ada orang yang menuntun, nggak ada orang yang memberi arahan kepada saya, nggak ada orang yang memberi petunjuk kepada saya, tidak ada, saudara. Saya membacanya secara sendiri, secara otodidak. Saya ingin mempelajari.
ketemu dengan Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Saya baca di situ satu ayat, Yesus Kristus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi." Kalau kita saya membaca ayat ini, saudara, kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan. Kan ada yang memberi kuasa. Yang memberi kuasa itu yang adalah Tuhan. Yang memberi kuasa itulah Tuhan. Dan Yesus diberi kuasa, saudara. Tetapi saya tidak berhenti. Kalau orang hanya berhenti di ayat itu, maka dia akan sesat dan menjadi penyesat. Ayat itu berkelanjutan, saudara, di dalam pasal Matius pasal yang ke-28. Jadi kalau saudara ditantang oleh seseorang untuk membuktikan, jangan hanya dibaca di ayat pasal 28 ayat yang ke-18-nya, tetapi baca seterusnya dan kelanjutannya. Saya membaca kelanjutan. Mantap. Ayat yang ke-19, karena itu di sini ada Tritunggal. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 dia berkata, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan perkataan dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Begitu saya baca, dia berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa, terus menerus, tidak berkeputusan sampai akhir zaman, saudara. Sampai akhir zaman. Saya membuka kembali file-file Islam saya buka kembali sejarah-sejarah. Siapa di antara nabi yang pernah berkata seperti ini? Saya membaca Nabi Adam tidak pernah berkata kepada umatnya bahwa dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Nabi Ibrahim tidak pernah berkata kepada umatnya bahwa umatnya akan disertai dia sampai dengan akhir zaman. Nabi Musa juga tidak pernah berkata bahwa dia akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Nabi Daud juga tidak. Bahkan Nabi Muhammad yang dianggap oleh Nabi besar bagi Islam tidak pernah berkata bahwa dia akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Kenapa? Hanya Yesus. Kenapa Yesus yang menyertai umatnya sampai akhir zaman? Lalu saya buka kembali, saya bandingkan dengan Al-Quran, surat 3 Ali Imran ayat 45 yang berbunyi demikian. Kata Allah Ta'ala atau Tuhan semesta alam kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, beliau berfirman, Isa bin Maryam wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Isa anak Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Begitu saya baca ayat itu, kok menunjuk kepada Isa atau Yesus? Kenapa Isa atau Yesus yang terkemuka di dunia dan akhirat? Kenapa bukan Nabi saya, Nabi besar saya, Nabi Muhammad, penutup para nabi? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kenapa Nabi Isa yang terbesar, yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Isa? Oh, akhirnya saya cocokin dengan Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Oh, kalau begitu ini Isa bukan nabi yang sembarang nabi. Ini bukan nabi yang sembarang nabi. Karena apa, saudara? Ini bukan terbesar di Indonesia, bukan. Ini bukan terbesar di Israel. Ini bukan terbesar di Arab. Ini bukan terkemuka di dunia, tetapi juga terkemuka di akhirat. Di akhirat dia terkemuka. Hebat. Poin yang berikut, saya kembali baca kitab Markus baca. Nah, terus saya baca kitab Lukas juga baca, mujizat demi mujizat. Begitu saya baca Injil Yohanes memberikan pengetahuan kepada saya sesuatu yang hebat dan luar biasa, merubah iman saya, merubah keyakinan saya, merubah agama saya. Itu saya baca dalam Injil Yohanes. Yang saya ketemukan yang pertama adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya baca ini hebat, ini luar biasa.
Kalau saja Injil Yohanes pasalnya yang pertama ini saudara ditulis dalam Al-Quran sesuai dengan keyakinan mereka, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil yang kita baca di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan sampai dengan ayatnya yang enggak usah sampai ayat 14, 3 ayat saja. Perhatikan baik-baik, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini bicara tentang siapa? Tentang Isa Al-Masih. Lalu ayat 14-nya, saya kaget begitu membaca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia siapa yang menjadi firman? Manusianya Yesus. Makanya Yesus tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, sudah tidak sama. Ada orang berkata, pertanyaan di banyak media sosial, kenapa orang Kristen tidak menjadikan Nabi Adam itu Tuhan? Karena Nabi Adam tidak diciptakan, dia tidak dilahirkan, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Jangan bodoh, harus lebih smart dikit memahaminya. Kenapa saya katakan demikian? Nabi Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa tidak diciptakan dari tanah. Nabi Isa adalah rohullah wa kalimatuhu, jadi roh Allah dan kalimat Allah. Makanya tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Dan situlah dia menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Mungkin ada orang yang berkata lagi begini, kenapa Yesus itu Tuhan? Kok kalau Tuhan, kalau dia harus dilahirkan? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus makan? Kenapa dia harus menderita kalau dia Tuhan? Kenapa dia salib dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya? Saya mau katakan kepada saudara hari ini di channel ini, yang lahir itu bukan Tuhan. Yang lahir itu adalah firman yang menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Maka itu disebut Yesus itu adalah Allah yang awal dan Allah juga yang akhir, gitu loh saudara. Jadi firman yang menjadi manusia, dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-7 disebutkan di sana, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Siapa yang mati itu? Yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati itu adalah firman yang jadi manusia. Smart dikit, pintar dikit, mengolah kalimat. Lalu akhirnya saya, banyak sekali ini, saya menemukan banyak sekali, Ketemu lagi dengan dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya baca. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di Bapa-Ku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Saudara, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita di sorga. Dan sesudah dia selesai membangun sebuah rumah yang kekal, dia akan datang kembali supaya di mana Yesus berada kita pun berada. Yesus ada di sorga. Sekali kita mati, kita juga ada di sorga. Makanya percaya Yesus, jangan percaya Nabi. Percaya Yesus, jangan percaya dengan Nabi yang mati. Jangan percaya dengan Nabi yang ada kuburannya. Yesus nggak ada kuburannya. Dia mati, dia bangkit, dia ada di sorga. Pertahankan iman bagi kalian orang-orang Kristen. Yang belum Kristen, percaya kepada Yesus. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi dengan hidup kita. Saya baca terus. Ayat yang ke-6. Thomas berkata ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak dia. Saudara, begitu saya baca ayat ini, saya bilang dalam pikiran dan hati saya, ini yang saya cari. Kenapa ini yang saya cari? Kenapa? Karena saya memerlukan seseorang yang bisa membawa saya ke surga. Kenapa? Karena saya orang berdosa.
Dengan hidup saleh saya, dengan hidup suci saya nggak mungkin masuk surga. Kalau tidak ada orang yang soleh, orang yang benar, yang dapat membawa saya ke surga, nggak mungkin. Kenapa? Saya banyak dosa. Nabi Adam aja dosanya satu, makan buah khuldi, diturunkan, diusir dari surga ke bumi. Itu Al-Quran yang ngomong. Kita banyak dosa, mau masuk surga, jembatannya Siratal Mustaqim, dibelah 7, susah jalannya, perlu Yesus. Begitu saya baca ayat ini yang saya cari. Saya saya mengolah ayat ini dengan kalimat saya sendiri. Saya masih belum menemukan sesuatu yang membuat otak saya dan hati saya berubah 100%, tapi saya sudah menemukan jalan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, dan tidak ada seorang yang bisa sampai kepada Bapa. Berarti Yesus hanya jalan, bukan Bapa, bukan Tuhan. Yesus hanya kebenaran, bukan Bapa, bukan Tuhan. Yesus hanya jalan dan hidup, bukan Bapa dan bukan Tuhan. Tapi begitu saya baca ayat berikutnya, ini penjelasannya. Makanya saudara, baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Jangan ambil ayat potong-potong. Kalau kau ambil ayat potong-potong, bisa sesat, bisa nggak paham, bisa gagal paham. Ayat berikutnya saya baca ayat 7. Sekiranya kamu ayat 7, oke. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Yesus berkata kepada Thomas, dia berkata begini, sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Bapa. Barang siapa mengenal Yesus, dia mengenal Bapa. Barang siapa hidup di dalam Yesus, Bapa hidup di dalamnya. Itu penjelasan, itu hebat, sudah sangat hebat. Saya baca lagi, kita ketemu dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali Dia, Yesus. Saya baca kitab Roma pasal 14 ayat 9. Ayat itulah yang membuat saya bertobat. Bunyinya demikian. Kristus Yesus mati supaya Dia menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup dan untuk orang mati. Begitu saya baca ayat itu, saya berpikir, rupa-rupanya Yesus bukan saja Tuhan yang orang Kristen Katolik, tetapi Yesus adalah Tuhan yang orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana, daripada tunggu mati baru percaya Yesus, lebih baik sekarang aja ambil keputusan. Saya membaca lagi sampai seluruh lembaran kitab itu saya baca. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata, sesudah beliau naik ke sorga, dia memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Dia berkata, Wahyu, saya baca satu ayat ini, kita Wahyu pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Disebutkan di situ, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Kalimat awal dan akhir, atau Alfa dan Omega dalam bahasa Yunani, artinya begini. Tidak ada yang lebih awal dari Alfa dan tidak ada yang lebih akhir dari Omega, karena huruf Yunani awalnya adalah A, Alfa, dan akhirnya adalah Omega. Jadi tidak ada yang lebih awal dari Alfa dan tidak ada yang lebih akhir dari Omega. Kalau ada yang lebih awal dari Alfa, itu kamu yang bikin. Kalau ada yang lebih akhir daripada Omega, itu bikinan kamu. Contoh yang paling sederhana lagi, saya kasih penjelasan di dalam kalimat Indonesia. Huruf Indonesia yang pertama adalah A. Huruf Indonesia yang terakhir adalah Z. Kalau ada, artinya begini, kalau ada huruf yang lebih awal dari A, itu kamu yang bikin. Kalau ada huruf yang lebih akhir dari Z, itu bikinan kamu. Jadi itu artinya Alfa dan Omega. Dan Yesus Kristus mengatakan Dia adalah yang maha kuasa. Saya baca, saudara, ada yang saya ingin sampaikan secara terang benderang kepada saudara. Begitu saya saya melihat satu ayat di dalam Al-Zukhruf, surat 43 Al-Zukhruf ayat 61.
uh, di situ berbunyi sesungguhnya Isa ya mengetahui hari kiamat. Jadi hanya ada dua yang tahu hari kiamat di dalam Al-Quran. Ya, saudara, surat Luqman 31 itu ayatnya yang ke 34, hanya Allah yang tahu hari kiamat. Perhatikan, surat Luqman 31 ayatnya yang ke 34 itu hanya Allah Ta'ala yang tahu hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi satu, Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Al-Zukhruf 43 ayat 61. Jadi hanya satu orang nabi yang tahu hari kiamat, yaitu Isa Al-Masih. Pikiran kita sederhana. Kita buka, kita punya wawasan pikiran, buka kita punya hati. Pikiran kita. Kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Kenapa bukan nabi yang lain? Siapa Isa? Kok tahu hari kiamat? Kok sejajar dengan Tuhan yang tahu hari kiamat? Surat 31 Luqman ayat 34. Berarti Isa itu siapa? Kok tahu hari kiamat? Haleluya. Akhirnya saya cari pendeta, saya minta diri untuk dibaptis, saya kenal Tuhan, saya pelayanan, saya aktif di gereja, saya tinggal dengan pendeta untuk memperdalam pemahaman agama Kristen di Rawamangun, Om Korombot. Lalu saya pergi ke Beijing, ya, ikut mengantarin suaminya Om Kor, namanya Tante Joyce. Dan saya aktif di GB Mawar Saron, saya diangkat jadi pendeta, saya menjadi misionaris, lalu saya pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Saya banyak membaptis orang-orang Islam di Melbourne, di Australia. Saya membaptis ada Bapak Senwaji, hari itu malam itu dia datang ke ibadah. Saya baptis itu juga malam, percaya kepada Yesus, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu keluarga di Toman karena sakit lupus, dia disembuhkan Tuhan, dan saya membaptis juga satu keluarga itu. Ada banyak sekali saudara yang telah saya selamatkan. Saya tidak membaptis orang-orang Kristen, saya membaptis orang-orang yang Muslim, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nasihat saya di yang terakhir kesaksian ini, bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, pertahankan iman apapun yang terjadi, sekalipun nyawa taruhannya, pertahankan iman meskipun iman kita cuma sebesar biji sawi. Mungkin saudara banyak tangisan, banyak persoalan, banyak masalah, iring Tuhan kok susah, ikut Yesus kok susah, sementara orang lain kok nggak pernah ke gereja, nggak percaya kepada Yesus, nggak berdoa kok hidupnya enak, hidupnya tentram, hidupnya nyaman, diberkati, harta banyak, bahkan istri banyak. Kok jadi pengikut Yesus kok dibatasi semua, hidup susah, sudah ke gereja susah, hutang piutang nggak bisa kebayar, dan semua air mata tidak tertampung lagi, sedih, ditolak orang, dikafirin orang, segala macam. Saya mau katakan kepada saudara, semua telah dialami oleh Yesus Kristus. Pertahankan itu iman, karena di dunia ini sekaya-kayanya saudara punya Jakarta, punya Indonesia, katakanlah kalau saudara kaya punya Indonesia, mati kekayaan saudara tidak dibawa. Dan Tuhan tidak tanya berapa kekayaan. Yang saudara bawa adalah iman kepada Yesus Kristus. Pertahankan iman dan nama Yesus sampai akhir hidup saudara. Itu bagi kita yang sudah percaya. Bagi saudara saya yang belum percaya Yesus, ambil keputusan, percaya kepada Yesus, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau selamat dunia dan akhirat. Saudara, di dalam saya sudah 35 tahun meninggalkan Islam, tapi surat-surat sholat di dalam Islam saya masih hafal sampai dengan sekarang. Ada beberapa surat, dan kebetulan juga saya adalah pendeta yang menghafal Bible, hafal Alkitab. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas itu saya hafal. Saya pernah minta didoakan sama pendeta supaya saya melupakan surat-surat ini, tapi nggak bisa. Saya masih hafal itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
surat An-Nas, surat yang terakhir adalah surat An-Nas, qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat-surat itu saya masih menghafalnya sudah. Saya juga menghafal Alkitab, luar biasa memang. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan memberkati kita.